Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Rahmawati dari kelas PAIJ semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia dalam Perspektif KMA 183. Yang pertama yaitu Hakikat Pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam merupakan sebuah upaya membimbing atau mengarahkan peserta didik, yang mana hal itu dilakukan secara sadar agar terbina sebuah kepribadian utama yang sesuai dengan ajaran nilai Islam dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Selanjutnya yaitu eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia sendiri sudah ada ketika Hindia Belanda, tetapi saat Hindia Belanda itu pendidikan masih bersifat belum umum, hanya untuk kalangan bangsawan dan hanya kalangan penjajah. Kemudian ketika para pendidik di Indonesia itu melakukan pencerahan, pemerintah Hindia Belanda itu kemudian mendirikan sekolah rakyat yang terbuka untuk umum. Nah, di lain itu pula pendidikan Islam sendiri sudah muncul. Hal ini juga berbeda dengan sejak pendirian madrasah dan sekolah Islam, di mana madrasah dan sekolah Islam ini sudah terbuka sejak awal berdirinya bagi kalangan masyarakat luas. Pada dasarnya eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia itu bermula dari proses interaksi visi Islam dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama, interaksi Islam dengan budaya pra-Islam yang telah melahirkan pesantren. Yang kedua, interaksi misi pendidikan Islam dengan Timur Tengah modern yang telah menghasilkan lembaga madrasah. Dan yang ketiga, interaksi Islam dengan politik pendidikan Hindia Belanda yang telah menghasilkan lembaga sekolah Islam. Yang selanjutnya yaitu arah baru pendidikan Islam di Indonesia. Dinamika kurikulum yang terjadi selama ini sedikitnya itu telah mempengaruhi proses pendidikan agama. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kualitas dalam pendidikan agama ini agar dapat berjalan sesuai dengan arus globalisasi, sehingga pendidikan agama ini tidak kalah juga dengan pendidikan umum. Dengan diharapkan adanya peningkatan kualitas ini dapat mewujudkan manusia yang rahmatan lil alamin. Untuk itu, perlu adanya upaya pencarian pola alternatif pendidikan Islam di Indonesia. Setidaknya hal itu diperlukan. Dalam upaya pencarian pola alternatif pendidikan Islam di Indonesia, setidaknya itu diperlukan pengembangan pendidikan Islam yang menitik beratkan pada visi dan misi, fleksibilitas, relevansi pendidikan sekolah formal dan pendidikan luar sekolah non-formal, di mana nantinya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, ada 3 pendekatan yang ditawarkan dalam hal ini, yaitu yang pertama pendekatan sistemik, yaitu pendekatan yang perubahan total pada sistem lembaga pendidikan Islam formal yang ada. Dan yang kedua pendekatan suplementer, di mana pendekatan ini itu menambah jumlah paket pendidikan yang bertujuan untuk memperluas pemahaman dengan penghayatan ajaran Islam secara lebih memadai. Dan yang ketiga itu pendekatan komplementer, di mana merupakan upaya mengubah kurikulum dengan sedikit radikal untuk disesuaikan secara terpadu, yang mana ini memiliki arti untuk kondisi saat ini. Perubahan
perubahan kurikulum tersebut itu harus disesuaikan orientasinya dalam beberapa kompetensi, meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, kemampuan tertentu, kemampuan sosial, dan kemampuan spiritual ilahiyah. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 diluncurkan karena ini itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan moderasi beragama yang telah disepakati oleh Kementerian Agama sebelumnya. Nah, dalam hal ini di dalam KMA 183 itu membahas tentang bagaimana kurikulum PAI yang akan diajarkan di sekolah nantinya dan kurikulum bahasa Arab yang akan digunakan di sekolah itu nantinya. Nah, tujuan kurikulum PAI di madrasah itu mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar mempunyai pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat religius. Yang kedua, memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, dan kolaboratif, serta mampu berkreasi dan inovatif. Yang ketiga, mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan. Kurikulum bahasa Arab sendiri di sini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mempersiapkan peserta didik yang mempunyai kemampuan dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan untuk mendalami agama dan sumber otentiknya yang umumnya itu berbahasa Arab, dan sebagai rantai keilmuan yang nantinya bertemu langsung dengan sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu kerangka dasar kurikulum madrasah atau lebih terfokus pada PAI dan bahasa Arab dalam KMA 183 tahun 2019 itu setidaknya mencakup 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam landasan filosofis ini ada beberapa poin. Yang pertama, pendidikan itu berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, agama adalah seperangkat aturan dan konsepsi ilahi untuk kebahagiaan dunia sekaligus di akhirat nantinya. Dan yang ketiga, PA itu sasaran utamanya untuk melatih dan membentuk hati nurani yang bersih. Yang keempat, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang kelima, guru adalah orang yang bisa digugu atau ditiru, di mana ucapannya itu bisa diterima dan perilakunya itu bisa diteladani. Yang keenam, bahasa Arab itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi dan yang kedua sebagai sarana mempelajari ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis dan kitabnya. Yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu kurikulum ini dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan. Yang kedua, dirancang untuk mendukung terwujudnya madrasah sebagai agent of change dan social reconstruction. Dan yang ketiga, tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang tekun beribadah, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang berkontribusi untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Yang selanjutnya yaitu landasan psikopedagogis. Landasan ini memiliki beberapa poin juga. Yang pertama, dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya yang dimaknai dalam konsepsi pedagogi transformatif. Yang kedua, kurikulum ini mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus secara berimbang itu sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu landasan teoritik. Landasan ini meliputi dikembangkan
atas teori standar based education atau pendidikan berbasis standar dan teori kompetensi based kurikulum atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi dapat diambil kesimpulan berdasarkan KMA 183 tahun 2019 itu diharapkan peserta didik itu mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan, dan kompleksitas kehidupan secara tanggung jawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.